Selamat pagi saudara. Di video saya sebelumnya itu di dalam seri Doktrinal 1 dan Doktrinal 2, saya sudah menjelaskan bahwa Allah yang mulia, Allah yang tinggi, Allah yang besar, Allah yang agung itu, Allah pencipta itu telah menyatakan dirinya kepada kita melalui dua cara. Ya, sekali lagi melalui dua cara. Yang pertama adalah Allah menyatakan dirinya secara umum. Dan itu kita bisa saksikan melalui semua hasil ciptaan daripada Allah. Seluruh karya penciptaan Allah, alam semesta ini, dunia ini dengan segala isinya. Kita harus mengakui bahwa tidak mungkin terjadi secara kebetulan seperti teori daripada evolusi itu ya. Kalau teori evolusi itu berkata bahwa dunia ini atau alam semesta ini secara tiba-tiba ada melalui ledakan besar, melalui sebuah ledakan atau letupan yang sangat besar, tiba-tiba lahirlah dunia ini. Bagi kita yang sehat pemikirannya, kita harus mengakui bahwa tidak mungkin alam semesta yang begitu tertata ini, alam semesta yang begitu baik ini, ya, yang dicipta sedemikian rupa dengan segala keindahannya, kita semestinya harus kagum. Dan kita harus menyadari bahwa ada penyebab utama daripada semuanya ini, ada yang menciptakannya, dan itulah Allah. Ya. Jadi melalui hasil karya penciptaannya sebenarnya Allah sudah menjelaskan bahwa atau sudah menyatakan dirinya bahwa alam semesta ini pasti diciptakan oleh oknum yang lebih besar daripada diri alam semesta itu sendiri, yaitu oknum itu adalah Allah sendiri, ya. Dan yang kedua, Allah yang maha tinggi itu, yang besar itu, yang agung itu sudah menyatakan dirinya juga secara khusus melalui apa? Melalui kebenaran firman-Nya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, ya, khususnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengakui bahwa secara khusus Allah telah berbicara melalui Alkitab kita. Allah telah menyatakan dirinya melalui Alkitab kita. Nah, jadi orang-orang percaya harus meyakini, harus mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya apa maksudnya Alkitab adalah firman Allah. Ya. Jadi itu untuk menghindari kita ya, ada beberapa cara pandang yang memandang Alkitab itu hanya sekedar tulisan biasa, itu hanya sekedar muatan, atau mereka berkata bahwa Alkitab itu berisi kebenaran atau berisi firman Allah. Dan itu semua adalah pemikiran-pemikiran yang saya boleh katakan ya salah ya, sesat. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya Alkitab adalah firman Allah, ya, secara mutlak, ya, apapun itu isi yang disampaikan oleh Alkitab, apakah itu dia berbicara tentang yang baik-baik, dia berbicara juga tentang yang buruk-buruk, ya, itu bukan masalah, ya. Tapi yang kita harus yakini bahwa Alkitab adalah penyataan diri Allah secara khusus yang disampaikannya melalui para nabi dan rasul. Nah, jadi di dalam penulisan Alkitab itu kita mengenal sebuah istilah diilhamkan. Saya sudah singgung itu di video saya baik di seri 1 maupun di seri yang kedua. Ya, diilhamkan itu kita bisa dapatkan kata diilhamkan itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, saya coba bacakan ya ayat itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan yang dimaksud adalah Alkitab, ya, yang ditulis oleh para nabi dan rasul. Ya, itu diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan itu artinya dihembuskan keluar oleh Allah, ya, dihembuskan keluar oleh Allah. Ya, dan itu di dalam bahasa Yunaninya itu kan theopneustos, ya. Jadi dihembuskan keluar, ya, dari diri Allah keluar, dan itu adalah firman-Nya yang disampaikannya kepada para nabi, para rasul, maupun orang-orang yang dipengaruhi oleh nabi dan rasul, ya. Jadi
penulis daripada kitab suci kita itu bukan hanya ditulis oleh nabi, bukan hanya ditulis oleh rasul, ada juga orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka dipengaruhi oleh nabi dan rasul. Contoh kalau dalam perjanjian lama itu misalnya kan si Mordekhai ya, yang menulis kitab Esther, dan juga di dalam perjanjian baru kita mengenal Lukas. Lukas bukan rasul, artinya dia bukan dari golongan ke-12 rasul, tapi dia menulis kitab suci. Nah, kita tahu nanti bahwa rupanya Lukas itu langsung bersentuhan dengan para rasul. Dia sangat dipengaruhi oleh rasul, ya. Nanti saya akan jelaskan bagian itu juga ya. Jadi secara umum saya katakan bahwa Mordekhai atau Lukas itu dipengaruhi sangat besar oleh para rasul. Nah, jadi mereka diberi otoritas karena diilhamkan ya. Jadi mereka dipimpin oleh Allah. Jadi akibat daripada diilhamkan itu, maka mereka para penulis ini lebih bijaksana ya, lebih bijaksana dibanding dengan orang lain. Dan selanjutnya juga bahwa karena bukan mereka yang menciptakan atau yang melakukan penulisan itu sendiri atau yang menyatakan kebenaran itu sendiri, tetapi Allah yang mengilhamkan, maka hal ini menjamin mereka dari tidak bersalahan ya. Jadi pengilhaman Allah itu menjaga mereka untuk tidak melakukan kesalahan di dalam pengajaran. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus meyakini hal ini, mengakui hal ini. Sebagai orang-orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Ya, sekali lagi, jangan menjadi orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Ya, saya berharap bahwa Bapak Ibu boleh semangat sedikit untuk mempelajari kebenaran Alkitab ini, karena sumber kebenaran yang sesungguhnya ya Alkitab itu, ya Alkitab kita itu yang 66 kitab ya. Jadi saya mau tegaskan ini bahwa para nabi maupun para rasul itu tidak menulis melalui karya diri sendiri, tetapi mereka diilhamkan ya, diilhamkan oleh Allah, artinya dinafaskan oleh Allah, dipimpin oleh Allah, sehingga menghindari mereka dari kesalahan ya, atau ketidaktepatan ya, ketidakbenaran ya. Jadi kita menyadari bahwa Allah lah yang memimpin mereka untuk menuliskan bagian-bagian yang dituliskan oleh masing-masing. Kita akan berjumpa di video saya berikutnya. Terima kasih, kiranya bermanfaat. Amin.